Ini semuanya dengan 738 penghargaan, hanya Jawa Timur provinsi yang mendapatkan penghargaan tertinggi tata kelola pemerintahan daerah Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha. Ibu Khofifah menerima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Benang merah apa yang bisa kita tarik dari hasil debat calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2024 kemarin? Paling tidak kali ini banyak yang menjadi satu perbincangan publik adalah soal banyaknya penghargaan yang diterima oleh Khofifah maupun Emil selama mereka ini menjabat gubernur dan wakil gubernur. Karena menurut klaim Khofifah sendiri, selama mereka ini menjabat sudah mendapatkan 738 penghargaan, baik itu level regional, nasional maupun internasional. Meskipun pernyataan ini memiliki pretensi politis untuk mendapatkan dukungan dari Jawa Timur, tapi kita mendengarkan sangat gamblang yang mengatakan bahwa Khofifah Indar Parawangsa itu merupakan gubernur terbaik se-Indonesia tahun 2024. Alasannya karena Khofifah mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Joko Widodo. Kemudian banyak orang bertanya-tanya, apakah penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha yang diterima oleh Khofifah itu memang betul-betul hasil penilaian objektif dari sebuah prestasi yang sudah dicapai selama mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur, atau karena ada faktor politis? Rata-rata publik menilai bahwa penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja itu dianggap memiliki makna politis untuk Khofifah Indar Parawangsa dari Presiden Joko Widodo. Kenapa? Tentu saja semua itu punya relasi dengan berbagai momentum politik yang terjadi saat itu. Pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha itu sebenarnya bukan hanya Khofifah saja yang mendapatkan. Ada beberapa kepala daerah, baik bupati maupun wali kota yang juga mendapatkan hal yang sama. Tapi yang menarik, di antara wali kota atau bupati yang mendapatkan itu ada sosok yang memang memiliki hubungan politik kedinastian dengan Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming yang saat itu menjabat wali kota Solo. Juga ada Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, wali kota Medan. Kehadiran dua tokoh yang masih memiliki kerabat dengan Presiden Jokowi ini tentu saja banyak pihak kemudian memberikan asumsi politis terhadap pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Lantas apakah Khofifah merupakan satu paket politis seperti yang diberikan kepada Bobi dan Gibran? Tentu saja kita harus menguraikan, kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa Khofifah mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha itu memang sifatnya politis, bukan hasil jerih payah mereka bekerja selama menjabat gubernur atau wakil gubernur. Nah, kalau kita melihat dari aspek kinerja, kemudian kita juga mendapatkan berbagai data dari lawan-lawan politik Khofifah, baik itu Luluk Nurhamidah maupun Tri Risma, sangat ironis dan memang paradok ketika Khofifah itu menerima penghargaan Satya Lancana tersebut. Karena masih banyak problem di lapangan yang kemudian belum teruraikan dan terselesaikan dengan baik. Ada problem pendidikan, problem pengangguran, problem ketenagakerjaan, problem kesehatan. Kemudian ada juga problem pertanian, perikanan, bahkan persoalan besar korupsi yang saat ini masih melanda pemerintahan provinsi di Jawa Timur. Lantas apa yang menjadikan titik temu bahwa penghargaan itu merupakan penghargaan yang sifatnya politis? Kalau kita urai, pada bulan April itu sudah ada semacam gonjang-ganjing politik pemilu, khususnya pemilihan presiden. Kelihatannya memang ada motivasi gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menggait beberapa kepala daerah menjadi bagian dari pilar kepentingannya dalam mensukseskan calon presiden yang diusung oleh Jokowi itu sendiri.
Maka bisa saja kita bikin asumsi Khofifah mendapatkan Satya Lancana tersebut karena faktor kepentingan. Tidak ada bedanya ketika Jokowi memberikan Satya Lancana pada Gibran dan Bobi. Keduanya juga karena ada motivasi politik. Gibran kemudian naik tingkat menjadi wakil presiden, kemudian Bobi juga naik menjadi calon gubernur. Bagi Khofifah, tentu negosiasi politiknya tidak sekedar karena menjadi bagian tim sukses untuk kepentingan calon presiden yang diusung Presiden Jokowi, tetapi juga berkaitan dengan pencalonan gubernur berikutnya. Dan faktanya sangat jelas, Khofifah Emil Dardak saat ini juga didukung oleh keluarga besar Jokowi, juga ada Gibran dan Kaisang di belakangnya. Maka kemudian titik temu itulah yang memberikan satu gambaran pembenaran atas asumsi atau hipotesis kita bahwa ketika Khofifah mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Jokowi memang sifatnya politis, bukan soal hasil dedikasi dan prestasi ketika menjabat Gubernur Jawa Timur. Maka apa yang kemudian menjadi kritik dari Luluk Nur Hamidah maupun Tri Risma soal adanya paradok dan ironi antara penghargaan dan kinerja selama Khofifah Emil menjadi Gubernur Jawa Timur itu benar adanya.